Kalau Rizky Bilar dan Lesti, Bilar ini mengatakan talak salah satu yang mereka harus rujuk kembali. Kalau memang kedua antarodi bainahuma, keduanya saling ridho. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja. Dan apa yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Itu buat saya luar biasa. 2 jempol saya buat Lesti. Kalau aku bilang gini, belum tentu salah. Kita nggak bisa menjudge orang bahwa kalau ada pasangan yang tiba-tiba mau berdamai gitu ya, kita nggak bisa menjudge mereka salah karena mereka punya pertimbangannya sendiri. Mengalami, saya ngebela, tapi mungkin pada saat pertama kali Lesti mencabut gugatan dan melawan, pasti reaksi pertama, aduh kenapa, pasti gitu semua. Cuman setelah dipikir lagi, pasti ada alasan yang kuat ya begitu. Jadi ya kita coba ini aja, coba positive thinking, coba mendukung aja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga gemes gitu kan. Cuma mau gimana dia jalanin? Di pundak mereka ini ada beban harapan publik yang luar biasa. Bulan Oktober nampaknya menjadi bulan berjuta kenangan untuk drama rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Dari Oktober tahun lalu yang begitu manis sampai sederet kontroversi hingga hujatan turut menggoreskan kisah kelabu rumah tangga Leslar yang lagi-lagi diukir dalam bulan Oktober. Usai menggoreskan cerita yang menghebohkan jagat maya terkait KDRT yang dialaminya, Lesti nyatanya tetap mendapatkan imbas positif untuk karirnya dari kasus yang sedang menimpanya. Ya, nama Lesti Kejora ternyata masuk ke dalam nominasi award dan berhasil memboyong 4 kategori sekaligus. Lantas, akankah nama Lesti bisa kembali melambung di kancah dangdut tanah air usai kasus kontroversi KDRT yang membuat gaduh seluruh masyarakat Indonesia itu? Menilik ke belakang terkait talak 1 yang diucapkan Rizky Bilar terhadap Lesti, nyata-nyatanya hingga kini masih menggantung hingga membuat salah satu pemuka agama turut angkat bicara. Lantas, benarkah Lesti dan Bilar harus rujuk kembali dan tinggal seatap lagi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Bulan Oktober nampaknya jadi bulan yang penuh kesan untuk kedua pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ya, banyak kenangan manis yang mereka ukir bersama di bulan Oktober tahun lalu. Mulai dari acara honeymoon pertama mereka ke Turki, sampai hal yang menggemparkan publik, di mana Oktober tahun lalu, Lesti dan Bilar secara mengejutkan membuka pengakuan tentang pernikahan siri mereka yang secara live disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta. Dan selang setahun berlalu, lagi-lagi bulan Oktober menggoreskan cerita campur aduk bagi kedua pasangan ini. Mulai dari laporan KDRT yang menghebohkan jagat maya, sampai keputusan mendadak Lesti untuk mencabut status hukum Bilar setelah suaminya itu ditetapkan sebagai pelaku tersangka KDRT. Tak ayal, mereka nyatanya harus menuai kontroversi kembali, terlebih ketika Lesti memilih bersatu lagi dengan Bilar. Lantas, seperti apakah tanggapan dan dukungan para selebritis terhadap kontroversi drama rumah tangga Leslar yang lagi-lagi tergoreskan dalam kenangan Oktober kelabu mereka? Menikah siri untuk menghindari fitnah. Seperti yang Ayah Kejora juga sudah sampaikan, kalian sudah sampaikan. Akhirnya jadi menimbulkan banyak fitnah. Justru. Istilahnya dengan jadi blunder dan bola liar. Alasan kenapa kita akhirnya memutuskan untuk beda kita nikah agama dulu, itu adalah bentuk komitmen saya kepada beliau, kepada Bapak, yang mana saat bulan kedua pertemuan kami, Bapak sudah berpesan kepada saya untuk menjaga marwah Dede gitu. Dan pada akhirnya setelah beberapa bulan kami memutuskan untuk menikah secara agama ya,
setelah kita sudah memutuskan nih plan awal di mana kita sudah ada timeline acara-acara, rangkaian acara yang sudah kita sepakati, sudah kita seperti gedung-gedung yang sudah kita booking sebelumnya. Lalu sampai pada akhirnya menjadi fitnah, ya itu sebenarnya kita sudah sadar konsekuensinya. Alhamdulillah. Dan pokoknya Leslar Junior, gua cuma berdoa Bilar bisa menjadi suami yang baik. Amin. Harus bertanggung jawab sebagai laki-laki, bro. Sekarang udah ada Dede, lo harus jaga dia, oke? Pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Coba suaranya ya, teman-teman ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kakak peluk Dede, Kak. Kakak peluk Dede. Peluk dong, peluk. Peluk. Alhamdulillah, jangan kencang bang, jangan kencang bang. Sakit kali itu bang. Diam. Kalau aku bilang gini, belum tentu salah. Kita nggak bisa menjudge orang bahwa kalau ada pasangan yang tiba-tiba mau berdamai gitu ya, kita nggak bisa menjudge mereka salah karena mereka punya pertimbangannya sendiri. Tapi yang saya bilang, kan ada faktor konsekuensi dan resikonya ketika memilih atau memutuskan sesuatu hal. Walaupun sudah ada apapun itu. Jadi ya memang dipikirkan secara matang, harus dipikirkan dengan bulat gitu. Bahwa untuk maju saya sangat paham, sebagai wanita saya sangat paham untuk maju itu sangat sulit. Saya pun butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ketika maju saya benar-benar tidak sedikit pun menoleh lagi ke belakang. Karena momok yang ada di belakang pundak saya bertahun-tahun akhirnya lepas. Gitu loh, yang selama ini saya tutup diam sendirian akhirnya lepas. Akhirnya saya bisa menghirup udara segar, bisa maksudnya merasa happy itu tuh dari dalam, dari batin, secara batin gitu. Jadi kalau ngomong soal, tapi kalau misalnya ada pasangan yang lain mereka mau berdamai atau apa ya itu hak-hak mereka aja. Tapi ingat bahwa segala bentuk perubahan karakter, sifat, tabiat seseorang tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Ada proses waktu. Saya nggak mau ngejudge ya. Kita nggak tahu apa yang dialami oleh Lesti. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Walaupun mereka terbuka gitu. Tapi kan tetap aja ada hal-hal yang pasti akan cuma mereka yang tahu karena mereka yang mengalami. Makanya saya ngebela. Tapi mungkin pada saat pertama kali Lesti mencabut gugatan dan melawan, pasti reaksi pertama, aduh kenapa, pasti gitu semua. Cuma setelah dipikir lagi, pasti ada alasan yang kuat ya begitu.
Jadi ya kita coba ini aja, coba positive thinking, coba mendukung aja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga gemes gitu kan. Cuma mau gimana dia yang jalanin, kita sih kan bisa sebagai mendukung aja. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu aja. Ya kalau bentuk kecewa pasti karena ada sayang. Ya kan? Kalau rasa memiliki yang militan sekali terhadap idolanya, kita nggak mau idola kita diapa-apain. Betul. Kalau saya melihat Lesti sebagai anak saya, temennya anak saya, temennya anak. Jadi nggak usah berlebihan. Secara moral saya menghargai bagaimana ayahnya berdiri di samping Lesti untuk memberikan ketulusan. Itu yang lebih saya hargai. Selebihnya itu saya nggak mau komentar. Saya hanya menghormati apa yang sudah ayah Lesti ikhlaskan untuk putrinya. Selanjutnya kalian yang bisa mengatur rumah tangga kalian sendiri. Terlepas dari cerita kelabu yang Leslar ukir dalam setiap bulan Oktober, nampaknya momen kasus KDRT yang dialami oleh Lesti nyata-nyatanya tetap memberikan dampak positif bagi jenjang karirnya. Lesti kembali raih prestasi dalam karir bermusiknya, yang mana di salah satu ajang bergengsi para seniman dangdut tanah air, nama Lesti kembali menjadi artis yang diperhitungkan dalam hal pencapaian karirnya. Ya, Lesti Kejora kembali masuk ke dalam jajaran nominasi kategori di Indonesia Dangdut Award pada tahun ini. Bukan hanya satu kategori, Lesti rupanya mampu memboyong 4 kategori sekaligus. Akankah award kali ini dapat melambungkan lagi namanya di kancah dunia dangdut tanah air? Dan seperti apakah dukungan para fans kali ini untuk nominasi yang dicapai artis idola mereka pada tahun ini? Omongan orang, sabar deh, dari mah udah nggak minta makan sama mereka. Udah weh, yang penting mah Dede senang, bahagia suami. Jadi udah siap kehilangan fans gak, soalnya kan banyak banget yang kecewa. Iya. Kecewa kenapa? Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah. Lesti Lovers. Jargonnya apa? Lesti Lovers Indonesia. Kalau di kita ya Mas, kita tidak meninggalkan, cuma ya itu saya bilang untuk beberapa teman tuh udah gua close dulu deh, close komen, close ini dulu deh gitu. Ada yang sama-sama saling nguatin, ya udahlah ini kan udah jalannya jodoh takdir udah ditentuin gitu, berarti mereka masih berjodoh gitu. Ya kan saya bilang Mas, Lesti juga seorang manusia lah gitu kan, gak ada yang sempurna. Ya mungkin statement dia kan kita lihat juga ruang dia dalam keadaan apa dia berbicara gitu ya. Sebaiknya kita sebagai fans jangan ditelaah langsung gitu loh. Kalau memang kita fans ya tetap aja dukung gitu. Urusan pribadi rumah tangga mereka adalah urusan mereka, tapi untuk kita akan tetap dukung untuk karya-karyanya gitu. Gitu aja sekarang sih gitu. Kita itu ada komando kalau untuk vote, misalnya Lesti Bilar lagi di award apa gitu. Itu tiap 15 menit sekali tuh ada ayo kita vote tuh ada. Ini opini saya pribadi ya, buat saya gitu ya. Lesti itu antara luar biasa sama kasihan ngelihat dia itu. Kenapa? Bahwa luar biasanya adalah gila loh ya. Ini cewek udah performance kinerjanya bagus gitu, karirnya oke gitu, sudah nyakitin dia. Itu buat saya luar biasa. 2 jempol saya buat Lesti. Tapi yang paling utama adalah kami memaklumi bahwa aspirasi publik ini semakin menguat pasca mungkin kekecewaan publik kepada publik figurnya yang kemudian tidak sesuai dengan harapan publik. Maka yang kemudian bisa kami simpulkan sementara hari ini masyarakat sudah mulai kritis, masyarakat cerdas berkaitan dengan menilai publik figur. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para penampil khususnya di televisi dan radio dan juga publik figur yang lainnya, di pundak mereka ini ada beban harapan publik yang luar biasa. Sehingga atas beban harapan itulah kemudian seyogyanya para publik figur ini dalam kehidupannya juga memberikan contoh baik
dalam kehidupan di layar kaca juga memberikan contoh baik, sehingga tidak akan menimbulkan keresahan di publik yang cukup masif begitu. Terlepas dari dukungan para fans terhadap karir Lesti Kejora, hal yang cukup membuat menyedihkan juga datang ketika kita menilik perihal talak 1 yang sempat diucapkan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora saat tragedi kasus dugaan KDRT berlangsung. Seperti diketahui, hukum talak pun sudah jelas ada ketentuannya berdasarkan ajaran agama Islam. Ustadz Fatullah sebagai pendakwah akhirnya turut menjelaskan arti dari talak 1 yang diucapkan oleh Bilar. Lantas, seperti apakah penjabaran lengkap tentang hukum talak 1 secara pandangan agama Islam? Dalam hukum perspektif Islam, bahwasanya talak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah talak sori. Apakah talak sori itu? Yaitu redaksinya sangat jelas. Ketika seorang suami mengatakan secara lisan kepada istrinya, saya talak kamu, maka jatuhlah talak. Itu redaksinya sangat jelas. Keluar lisan kepada suami mentalak istrinya. Kemudian talak sori, talak kinayah. Apakah talak kinayah? Talak kinayah itu adalah talak berupa sindiran. Apakah berupa SMS, berupa WA, inbox, dan sebagainya. Atau seorang suami mengatakan, ibu, saya pulangkan anak ibu. Itu talak sindiran, yang disebut adalah kinayah. Dan kedua talak ini sifatnya adalah boleh rujuk kembali. Tapi kalau talak bain, haram hukumnya. Ketika seorang suami kemudian rujuk kembali tanpa ada konsekuensinya, tanpa ada syarat dan daripada untuk rujuk kepada istrinya, maka rujuk talak bain ini adalah haram hukumnya. Bagi siapapun ketika menalak istrinya, menceraikan istrinya sampai 3 kali berturut-turut, ini talak bain, maka haram hukumnya untuk rujuk kembali. Kalau talak 1 adalah talak yang sifatnya adalah boleh rujuk kembali tanpa dihadirkan kedua orang tuanya, mertuanya, atau kata ada saksi. Itu boleh ketika malamnya ditalak, siangnya diambil, boleh tanpa harus ada syarat tertentu. Tapi talak yang namanya talak yang namanya sifatnya rujuk boleh sah-sah saja. Ketika malam diucapkan, siangnya boleh diambil tanpa harus dengan embel-embel. Boleh diambil kembali. Ya jikalau seandainya talak roji ini dengan kurung waktu yang begitu lama, mungkin sang istri di sini mengalami haid sampai 3 kali berturut selama 3 bulan, katakanlah masa suci sampai 3 bulan, pengen rujuk, dan ini ada syarat ketentuan. Bagaimana syarat ketentuan? Maka harus diulang kembali pernikahannya, ulang kembali pernikahannya, seperti adanya wali, kemudian saksi, mahar, dan sebagainya. Maka harus ulang kembali. Jikalau seandainya ketika ingin rujuk dalam kurung yang begitu lama, maka harus diadakan menikah ulang kembali. Beda dengan talak yang memang sifatnya ketika malamnya dia menalak, siangnya boleh rujuk tanpa harus dihadirkan kedua mertuanya ataupun orang tuanya. Akan tapi kita mempunyai adab, etika, sopan santun yang harus hendaknya kita terapkan. Ketika kita mentalak istri kita atau memulangkan istri kita kepada mertua kita, apa syarat-syarat tertentu, maka sang suami ini adalah ketika mengambil anaknya kembali, etika yang baik, akhlak yang baik, sopan santun, maka dihadirkan wa'ashiru nabil ma'ruf, musyawarah dengan kebaikan. Maka ngomong sama orang tuanya, maka ngomong sama orang tua daripada perempuan tersebut, atau ngomong sama kakaknya, sama abangnya, dan sebagainya, baru beliau rujuk kembali. Jangan sampai ketika menalak begitu sampai berhari-hari mau ngambil saja, nggak boleh seperti itu. Harus mempunyai etika dan sopan santun ketika seorang itu ingin rujuk kembali. Kalau Rizky Bilar dan Lesti Bilar ini mengatakan talak 1, ya mereka harus rujuk kembali. Kalau memang kedua antarodi bainahuma, keduanya saling ridho terhadap satu sama lain, maka boleh rujuk kembali. Asalkan talak 1, talak roj'iyah sifatnya boleh rujuk kembali, boleh serumah. Karena kata talak itu kata talak sindiran, berupa sindiran. Artinya memperingatkan suami kepada istrinya.
ketika terjadi ketidaksukaan suami terhadap istrinya, maka jatuhlah talak. Apakah hari itu boleh tidurin? Boleh. Ketika rujuk boleh ditidurin, berhubungan intim pun boleh. Karena sudah sah tanpa harus menikah ulang kembali. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.